Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja UKM PPG Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dian Anggraini dengan NIM 2501091135110. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Batch 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang GKMI. Pada hari ini, Selasa 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran IPAS, materi siklus air, kelas 5 di MIT Bakti Ibu Kota Madiun. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Pripun kabare? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap Semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya di siang hari ini pada hari Selasa 20 Januari 2026. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Yuk semuanya, isti'adah dan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan bab baru yaitu tentang siklus air. Oke, siapa yang hari ini tidak masuk? Ustazah absen dulu. Ada yang tidak masuk? Tidak ada, semuanya masuk ya? Iya, oke, alhamdulillah. Mbak Cynthia masuk? Sehat? Oke, alhamdulillah. Nah, Ustazah mau cek jilbabnya sudah rapi belum? Cek dulu jilbabnya sudah rapi? Sudah siap belajar? Siapa yang sudah sarapan? Siapa yang sudah mandi? Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang air adalah sahabatku. Menjaga siklus, merawat kehidupan. Oke, sebelum kita belajar, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan dulu lagu Tanah Airku. Siap? Boleh sambil berdiri?
belajar, kita ice breaking dulu ya. Sudah siap? Supaya seimbang otak kita kanan dan kiri. Silakan duduk kembali. Oke, Ustazah mau tanya, siapa yang tahu mengapa air di bumi tidak pernah habis meski kita pakai setiap hari? Kenapa ya? Ya, Mbak Ayesa? Betul, karena ada siklus air. Apa saja tahapan siklus air? Ada yang bisa jawab? Tahapan siklus air? Ya? Oke, Kalisa. Evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan limpasan runoff. Oh, Masya Allah, sudah belajar ya semalam ya? Sudah, Alhamdulillah. Oke. Nah, selanjutnya, apa saja sih akan kita pelajari hari ini? Oke, kita akan belajar tentang dua hal, yaitu yang pertama yaitu tentang tahapan siklus air, kemudian yang kedua adalah analisis hubungan antara siklus air dengan kasus banjir dan kekeringan. Siapa yang di rumahnya pernah banjir? Ada nggak? Ada, Mbak Ola. Siapa yang pernah merasakan kekeringan? Kalisa pernah? Kekeringan, oke. Rasanya nyaman nggak banjir sama kekeringan? Tidak nyaman. Oke, kita akan pelajari apa sih hubungannya dengan siklus air. Nah, kita akan simak beberapa kasus, ya, kasus banjir yang terjadi di Aceh kemarin. Di Sumatera pada November 2025 menjadi alatan peringatan dari alam. Lebih dari 600 nyawa nelayan dan para korban masih hilang melumpuhkan Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Namun dari video dan dramatis harus coba dan menyambut desa sembari membawa kilo dengan kayu, tragedi ini sebenarnya hasil dari 3 pukulan mematikan. Apa saja pukulan mematikan yang membentuk triple disaster di Sumatera itu? Yang pertama adalah dosa ekologis di daerah aliran Sungai Amodas yang telah menumpuk selama 2 tahun. Menurut hasil penelitian, satu pohon atau kanung hitam bisa menampung air hujan 15 sampai 35%. Ternyata banyak hutan yang ditebang, ya. Jadi tidak bisa menyerap saat terjadi hujan yang sangat deras. Akibatnya, air hujan yang tak terserap akan langsung mengalir deras ke hilir. Nah, langsung mengalir. Keluar yang kemudian menciptakan erosi pasir dan longsor jika bakal muncul terjadi banyak. Masing-masing selama 2 tahun. Deforestasi.
Berarti penggundulan hutannya digunduli, namanya deforestasi. 700.000 hektar hutan alam hilang dalam kurun waktu dari tahun 1990 sampai 70.000 hektar, 700.000 hektar habis. bisa 99%. Salah satu benteng terakhir yakni Batang Toru kini terdesak oleh aktivitas perusahaan, penebang liar, pembukaan kebun sampai pertambangan emas. Dan di Sumatera Barat, sekitar 320.000 hektar hutan primer hilang sejak 2001 sampai 2024. Persentase hutan di Sumatera Barat memang masih 54%, tapi hutan di lereng Jawa mungkin berdesa tidak sedikit, membuat resiko longsor dan menyebabkan banjir semakin tinggi. Nah, ini adalah kasus banjir di Sumatera. Selanjutnya, kita akan beralih pada kasus kekeringan yang terjadi di Jawa Timur. Oke. Hal ini ditandai dengan peningkatan suhu udara, kelembapan rendah, dan berkurangnya awan sehingga panas matahari langsung mengumpul. Kondisi ini menyebabkan cuaca di sejumlah daerah di Indonesia potensi yang sangat terik. Beberapa wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur, bahkan terjadi kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur menyebut sedikitnya 15 kabupaten kota di Jawa Timur sudah melaporkan kekeringan. 15 kabupaten kota Jawa Timur alami kekeringan. Ya. Tadi ada yang kelebihan air sampai banjir. Kalau yang ini malah airnya tidak ada alias habis kekeringan. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, BPBD Jawa Timur melakukan air bersih warga di wilayah kekeringan. Selanjutnya, Ustadz akan bagi kalian menjadi berapa kelompok ini? Kelompok apa namanya? Ketertiban, kebersihan, keamanan, kerapian, kesehatan. Oke, sebelum kita menyelesaikan kasus tadi tentang banjir dan kekeringan, kita akan melihat bagaimana sih percobaan siklus air sederhana ya, dengan menggunakan bahan-bahan yang ada. This experiment you will need water, 2 cups, and some ice cubes. First, boil a kettle full of water. Fill 2/3 of 1 cup with the hot water you just boiled. Ini ada yang pertama yaitu air panas. Air panas berarti air dari laut, dari sungai, terkena sinar matahari. Sama saja, ya. Setelah dari air panas tadi, kemudian dia akan kemana airnya itu setelah panas? Akan menguap, kemudian airnya naik ke atas. Nah, setelah terkena hawa dingin, mereka akan berkumpul, kemudian akan membentuk awan. Kalau sudah keberatan awannya, tidak tahan menampung air, akhirnya terjadilah hujan seperti itu ya. Sudah paham percobaan ini? Oke, kita lanjut. Oke, kita akan menyimak apa itu hidrosfer. Menggambarkan perairan yang ada di bumi. Dengan kata lain, bumi yang kita huni diselimuti oleh air atau yang sering disebut sebagai hidrosfer. Air, hidrosfer. Hidrosfer berasal dari kata hidros yang berarti air dan spiral yang berarti lapisan. Jadi, hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer tidak hanya meliputi perairan yang luas seperti laut dan samudra. Hidrosfer juga meliputi air di danau, sungai, air tanah, dan uap air yang ada di udara. Jika semua makhluk di bumi menggunakan air untuk melangsungkan kehidupannya, apakah air yang ada di bumi akan berkurang dan habis? Berkurang nggak? Apakah jumlah air di bumi akan bertambah karena adanya hujan? Bertambah kalau hujan? Apakah jumlah air di bumi Enggak.
Begini ceritanya. Air yang ada di bumi memiliki sebuah siklus yang dinamakan siklus hidrologi atau siklus air. Siklus ini dibedakan atas siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek, siklus sedang, siklus panjang. Menguapkan air yang ada di laut dan di permukaan bumi atau biasa disebut sebagai evaporasi. Air menguap namanya apa tadi? Evaporasi. Dan terjadi proses kondensasi. Kalau berkumpul titik-titik airnya namanya apa? Kondensasi. Berkumpulnya di mana sih? Di awan, betul sekali. Uap yang menjadi awan semakin banyak. Jika awan sudah tidak dapat menampung, maka uap tersebut akan turun sebagai hujan. Nah, kalau sudah terlalu penuh, makanya akan terjadi hujan. Akan berlangsung secara terus-menerus. Nah, ini akan berlangsung secara terus-menerus, namanya siklus air ya. Mengapa bisa terjadi banjir? Apakah ini menunjukkan bahwa jumlah air di bumi bertambah? Tuh, bertambah nggak kalau misalkan hujan? Inilah ceritanya. Siklus daur ulang air berlangsung secara terus-menerus, dimulai dengan proses evakuasi hingga jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Siklus air ini menjaga ketersediaan air di bumi. Akan tetapi, jumlah hujan yang terjadi setiap tahun tidak stabil. Oke, jumlah tiap tahun air yang turun tidak sama, berbeda ya. Curah hujan tinggi. Apabila curah hujan tinggi, simpanan air di permukaan bumi seperti waduk, danau atau sungai meluap Disimpan. sehingga berpotensi banjir. Nah, kalau misalkan sudah terlalu penuh, maka bisa terjadi banjir. Dapat diakibatkan oleh beberapa hal. Pertama, Perhatikan ya. hujan menjadi salah satu faktor penyebab banjir. Hubungan atau sungai Nah. menjadi penuh dan tidak sanggup lagi menampung air yang masuk. Akibatnya, air akan meluap ke daratan di sekitar. Nah, kalau nggak bisa ditampung oleh ini tadi yang ketiga ini, maka air akan meluap menjadi banjir. Salah satunya adalah kurangnya tempatnya resapan air akibat sebagian besar tanah telah digunakan. Kalau misalkan tempat peresapan airnya berkurang, otomatis airnya akan meluap. Dia nggak bisa kemana-mana, airnya nggak bisa terserap. Nah, karena apa? Karena ada banyak bangunan tertutup oleh aspal. Juga menjadi penyebab terjadinya banjir. Nah, ini mungkin bisa salah satunya ya, kenapa terjadi banjir. Yang menghambat laju aliran air di selokan atau sungai dengan membuang sampah. Akibatnya, air yang seharusnya mengalir ke hilir menjadi tersumbat sehingga tergenang kemudian meluap. Nah, buang sampah sembarangan di sungai, airnya, alirannya tersumbat, airnya menjadi meluap. Kita mau menghafalkan siklus air. Siapa yang sudah hafal siklus air? Sudah, oke. Bareng-bareng ya. Yuk kita semuanya bernyanyi. Tahukah kamu bahwa air dapat diperbarui? Itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah pelajari seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi. Meresap ke tanah disebut infiltrasi. Siklus air dengan tahapannya. Oke, sekarang tugas kelompok. Nah, Ustazah akan bagikan tugas kelompok. Silahkan duduk yang rapi, persiapkan alatnya. Nah, kalian yang pertama yaitu kita baca bersama yuk. Baca permasalahan dengan cepat. Dengan cermat.
Indonesia sering mengalami banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau. Padahal air selalu berputar dalam siklus. Namun mengapa banjir dan kekeringan tetap terjadi? Oke, silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian tuliskan hasil diskusi dengan jelas dan rapi. Buat mind map atau poster sederhana yang menunjukkan tahapan siklus air, hubungan siklus air dengan banjir, hubungan siklus air dengan kekeringan, serta solusi untuk mengatasi masalah banjir dan kekeringan. Sudah siap? Are you ready? Ready. Oke, silahkan mengerjakan mind map-nya dan soal dari Ustazah. Ya, silakan dibuka, dikerjakan, dilanjutkan. Ya. Ya, dibuka lagi tadi mind map-nya. Ya. Oke. Tinggal kerjakan itu. Ya, ini mind map-nya ya. Good, tahapannya sudah ada. Nah, diskusikan itu soal yang tadi Ustazah berikan. Nanti boleh dipresentasikan ya. Oke, coba sudah lihat, sudah ada tahapannya, tulisannya sudah. Satu apa? Yang ditulis aja di situ nggak apa, besar aja. Evaporasi, kondensasi. Dari sini nggak apa-apa, Iya nggak apa, langsung sebelah sini. Evaporasi besar gitu ya. Nah ini sudah ada. Ya betul. Good. Lanjut. Duduknya. Terus ini apa? Nah, oke. Gini, landscape. Oke. Sudah ada tahapan siklus airnya? Sudah. Iya. Yang ini kerjakan soalnya? Ya. Penyebab kayak gini. Tutupi dong. Nah, siklus air. Hiasan dikit nggak? Sudah ada nama kelompoknya? Ya, silakan ditulis. Ya. Good. Masalah utama banjirnya apa? Sebabnya apa? Banjir tadi di Sumatera sama di Jakarta sebabnya apa? Kalian tulis. Solusinya ditulis. Kekeringan juga masalahnya apa? Solusinya apa? Minimal 3 solusi ya. Oke, yuk. Ya. Ini sebelah sini siapa? Ais. Oke. Silakan Ais, Ustazah boleh lihat? Oke. Ya, sudah ada. Evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasinya mana? Belum ditempel. Oh iya, segera ya. Ya, kelompok ini. Kelompok apa ini namanya? Kesehatan. Oke. Wah, sudah ada ini. Good. Ini siklusnya sudah jelas. Ya. Penyebabnya banjir. Oke. Penyebabnya kekeringan mana? Tambahin sebelah sini boleh. Ya. Penyebab kekeringan. Tambahin. Sudah bagus. Soalnya tadi silakan didiskusikan ya bersama. Apa sih penyebabnya? Ya. Di tahap apa kira-kira yang miss? Ini kelompok apa tadi namanya? Kesehatan. Siapa aja? Zahra nomor 7. Ya. Ini kelompok kesehatan. Oke, kesehatan. Terus Fania. Siapa? Sofia. 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 Siapa lagi? Hana. 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 Hana nomor berapa? Cynthia. Cynthia nomor berapa, Ndok? Boleh lihat. Boleh. Jadinya dihias. Kebersihan. Iya, boleh. Kebersihan, Ahyana, kebersihan. Mbak Dinta nomor berapa, Ndok?
12. Oke, karena waktunya sudah habis, kalian sudah berdiskusi tadi. Sekarang waktunya untuk presentasi. Kita akan undi siapa yang maju lebih dulu. Kita hitung 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok mana dulu? Yeay, kelompok kerapian. Silakan kelompok kerapian. Ya, 1, 2, 3, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok. Hai teman-teman, kami dari kelompok perhatian akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu poster siklus air. Kak, apa sih itu siklus air? Nah, kalian nggak tahu kan siklus air itu apa? Jadi, siklus air adalah proses alami di mana air bergerak terus-menerus di bumi, atmosfer, dan laut. Prosesnya meliputi penguapan, kondensasi, presipitasasi, hujan atau sabit, dan aliran air kembali ke laut. Nah, yang kedua, caranya menghemat dan menjaga air agar tidak kekurangan air. Jadi, caranya adalah 1. Mematikan keran bila tak digunakan. 2. Memperbaiki kebocoran. 3. Gunakan air secukupnya. 4. Tidak membatkan saluran air. Yang kelima, tanami pohon. Nah teman-teman, air itu sangatlah penting bagi hidup kita. Kalian tahu nggak sih dampaknya hidup kita bila tidak ada air ataupun kekurangan air bersih? Dampaknya adalah bisa kekeringan dan gagal panen, krisis kesehatan, kerusakan ekosistem, krisis energi, dan konflik sosial. Nah, maka dari itu kita harus menjaga air agar bumi kita tetap lestari. Nah, manfaatnya itu apa sih? Kalau kita mau menghemat dan menjaga air bersih di bumi kita, manfaatnya adalah menghemat menghemat biaya. Yang kedua, melindungi lingkungan. Yang ketiga, mencegah krisis air. Yang keempat, meningkatkan kesehatan. Yang kelima, meningkatkan energi kita. Nah, dalam kasus-kasus yang ada di 2025-2026 ini, udah banyak banget kejadian tentang kekeringan, tentang dampak banjir juga. Nah, apa sih bisa terjadi banjir? Nah, alasannya adalah penyebabnya banjir itu karena pohon yang ditebang, aliran yang gundul, aliran airnya itu sama-sama sampah yang dibuang sama manusia. Yang keempat, banyaknya bangunan yang menutupi tanah sehingga air tidak bisa menyerap ke tanah. Yang kelima, air tidak bisa menyerap ke tanah aspal. Nah, caranya mengatasi banjir biar nggak mengganggu kehidupan kita, yaitu 1. Melestarikan hutan, jangan sampai kamu hidupnya. 2. Tidak buang sampah sembarangan. 3. Tanamlah pohon, jangan lupa yang banyak, yang tidak terjadi banjir besar. Yang kedua, membersihkan sungai agar aliran sungai tetap lancar dan tidak tertutup sampah hingga tidak bisa mengalir. Nah, jangan tanam sawit banyak-banyak karena akarnya tidak bisa menyerap air. Nah, di 2025 ini juga banyak tahu kasus-kasus kekeringan. Ini juga banyak kasus kekeringan. Apa sih penyebabnya kekeringan itu? Karena kita tuh membuang-buang air. Kita bukan menghemat air, kita malah membuang air sehingga kita kekurangan air. Yang kedua, memakai transportasi berasap kelebihan. Yang ketiga, membangun gedung yang jauh lebih banyak. Dan lain-lainnya yang dapat menyebabkan kekeringan dan kekurangan air. Solusinya, Dok?
Solusinya apa? Kekeringan harus bagaimana? Solusinya agar kita tidak terjadi kekeringan adalah pertama, kita harus menjaga dan menghemat air. Yang kedua, kita mengurangi konsumsi dan asap agar kita tetap Agar lestari udaranya supaya tidak kotor. Oke, ada lagi? Sudah? Ya. Kali ini kita akan menggunakan pantun yang dibuat dari kita. Oh iya, ada pantunnya. Oke. Lanjut. Sudah rutin berlari-lari, lalu kenapa tabrak kemari? Alam sekitar dijaga lestari agar kehidupan indah bersih. Masya Allah. Pantunnya bagus, kita beri tepuk jempol, tepuk jempol. Jempol, jempol. Bagus. Terima kasih. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give applause. Masya Allah. Yang sudah presentasi juga harus mendengarkan. Apa sama nggak sih penyelesaian kasus kalian? Oke, lanjut. Kelompok selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay, ketertiban, silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang cantik, kami dari kelompok ketertiban akan mempresentasikan tentang hidrologi atau siklus air. Hidrologi atau siklus air diawali dengan evaporasi. Evaporasi terjadi saat air di laut, danau, dan sungai menguap. Kedua, kondensasi. Kondensasi terjadi ketika uap air di atmosfer mendingin dan berubah menjadi tetesan air kecil membentuk awan. Ketiga, resipitasi. Tetesan air di awan jatuh kembali ke bumi sebagai bentuk hujan salju atau saat awan sudah terlalu berat, terjadilah inundasi atau hujan. Air yang jatuh meresap ke dalam tanah dan air yang jatuh meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Kelima, limpasan udara. Air mengalir berlimpasan tanah menuju ke sungai, danau, dan sungai. Hujan ekstrim. Hujan yang sangat lebat dan berlangsung lama melebihi kapasitas tampung sungai dan drainase dan di sumber saluran air atau selokan yang kecil tidak terpilih atau di sumber sampah rumah tangga membuat air tidak bisa mengalir dengan baik. Berikutnya, deforestasi dan alih fungsi lahan. Penggundulan hutan mengurangi daerah resapan air, sementara pembangunan bantaran sungai menghilangkan ruang alami untuk menampung air. Pendangkalan sungai dan sedimentasi. Erosi dan aktivitas manusia menyebabkan endapan sedimen di dasar sungai, mengurangi kedalaman dan mengurangi kapasitas tampung sungai. Berikutnya, topografi dataran rendah. Lokasi wilayah yang berada di dataran rendah atau cekungan secara alami lebih rentan tergenang air saat debit meningkat. Jika kita sudah tahu penyebab banjir, maka kita cari tahu bagaimana untuk mencari solusi. Reboisasi atau menanam kembali. Ya. Terus? Penggunaan air yang bijak. Masih banyak hal lagi. Oke, good. Ya.
Dan hidrologi, menghemat penggunaan air. Gunakan air secukupnya dalam aktivitas sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan menyiram tanaman. Perbaiki pipa atau keran yang bocor secepatnya untuk menghindari pemborosan air. Menjaga kawasan tahapan, melindungi dan mengeksplorasi hutan serta daerah resapan air yang sangat penting. Vegetasi membantu tanah menyerap air hujan, mengurangi limpasan permukaan dan mengisi ulang cadangan air tanah. Oke, terima kasih atas solusinya. Kita beri tepuk jempol untuk kelompok ketiga. Tepuk jempol. 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 Bagus. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Ya. Silakan. Silakan. Nah, kerjakan sendiri. Penilaian mandiri ini. Ya. Hanya 5 menit saja. 2 menit. 5 menit. Boleh dikerjain, Mas? Silakan dikerjakan. Ya. Kan? Dikumpulkan. Ya. Langsung aja nggak apa-apa. Ya. Ya. Kumpulkan jadi satu, jadi satu. Nama temannya itu sekelompok. Sekelompok. Namanya karena kelompoknya, Us. Nama temannya. Ya. Oke. Iya, langsung ya tidak, ya tidak. Iya, sama teman sekelompoknya. Nih. Iya, teman satu aja. Hadap-hadapannya. Udah. Oke. Itu namamu dulu di atas, habis itu nama bawahnya temannya. Ya. Oke. Ya. Silakan dirapikan sambil duduk. Sudah? Ya. Siklus air. Mudah ya? Ya. Yang atas nama kamu, yang bawah kamu menilai temanmu. Ini dikumpulin. Iya, dikumpul. Ini dikumpulkan ya. Ya. Oke, terima kasih untuk penilaiannya. Iya, thank you. Ya. Ya. Oke, sudah? Ya, silakan duduk. Oke. Semuanya eyes on me, semuanya lihat. Belum. Duduk dulu aja, duduk dulu. Duduk ya. Oke, kita mempelajari siklus air ya. Apa sih siklus air itu? Sesuai dengan Quran surah Al-Hajj ayat 63. Kita bersama Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha anzala minas samaa'i ma'an fatus bihul ardu muhdarah innallaha latifun khabir. Yang artinya, tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh Allah Maha Halus, Maha Mengetahui. Oke. Nah, simpulannya adalah tadi kita harus menjaga siklus air supaya tidak terjadi apa? Banjir dan kekeringan. Tadi solusinya bagaimana supaya tidak banjir? Harus menanam pohon, kemudian menghemat air, membuat sumur resapan. Oke. Insya Allah untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke. Ustadzah Airi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ustadzah Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.